Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar dan takwa yang benar, agar kehidupan kita juga benar dan kita juga nanti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Allah yang khatib bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini berpesan bahwa setelah beriman masih ada tugas lagi, tidak cukup. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Berarti iman membutuhkan takwa sebagai pakaiannya. Lalu Allah katakan takwanya bukan takwa asal takwa, tapi takwanya yang haqqa tuqatih, takwa yang benar-benar takwa. Mungkin kata kita sudah bertakwa, tapi bisa jadi di pandangan Allah belum bertakwa. Mungkin kita bilang orang itu hebat iman takwanya, tapi mungkin di mata Allah belum sehebat yang orang lain katakan. Karena di dalam ketakwaan yang benar, tentu kita pengen tahu takwa yang benar itu seperti apa. Al-Quran biasa pasti akan menjelaskan, tidak hanya menyuruh haqqa tuqatih, tidak hanya menyuruh takwa yang benar, tapi Allah juga menyuruh atau mengamalkan isi takwa yang benar itu seperti apa. Allah gambarkan takwa yang benar itu di Al-Baqarah ayat 177. Di sana dikatakan, laisal birru an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebajikan itu menghadap wajahmu ke arah barat, ke arah timur. Ayatnya panjang. Bukanlah kebaikan itu menghadap wajahmu ke arah barat dan ke arah timur. Tapi yang namanya kebaikan itu, pertama kata Allah, engkau beriman. Yang kedua, engkau berinfak. Yang ketiga, engkau jalankan sholat. Yang keempat, engkau keluarkan zakat. Yang kelima, engkau tepati janji. Yang keenam, engkau sabar. Was-sabirina fil ba'si wad-dhar, engkau bersabar atau bersabar. Nah, kalau ada orang dalam kehidupan ini iman sudah, dia yakin pada Allah, dibuktikannya dengan berinfak, baik infak untuk orang tua, infak untuk masjid, infak untuk anak yatim, semua jenis infak siap dia laksanakan. Karena itu bukti manifestasi daripada iman. Nah, sudah membuktikan dengan infak, dia buktikan lagi dengan sholat. Dia enggak tinggal 5 waktu. Dia akan segera ketika azan berkumandang segera. Karena dia tahu ini panggilan dari Allah, rahmat dari Allah, tidak menanti-nanti. Karena kebanyakan kita menanti-nanti, tunggu, padahal perintah sholat sudah datang. Memang godaannya banyak, tapi kita bisa bandingkan. Kalau orang yang manggil kita itu atasan kita, bagaimana kita betul-betul bersiap-siap untuk menghadapnya. Begitu yang memanggil kita atasannya lagi lebih kencang lagi, atasannya lagi lebih kencang lagi. Mungkin kalau yang manggil
Ada dua panggilan, kepala desa manggil, camat manggil, kita mikir mana yang lebih kuat dan pentingnya kita pilih camat. Gitu, itu umumnya manusia. Camat manggil, bupati manggil, bupati. Bupati manggil, menteri manggil, menteri. Menteri manggil, presiden manggil, presiden. Karena kita memiliki daya selektivitas. Ini yang terpenting. Nah, bagaimana begitu Allah yang maha kaya, maha kuasa memanggil? Kalau masih cuek-cuek saja, pertanyakan ketakwaan kita belum sempurna. Penuhi dengan sholat. Apalagi sholat dikatakan dalam Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, Allah Maha tahu orang beriman itu banyak masalah. Banyak masalah dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi, banyak masalah-masalah. Nah, saking sayangnya Allah panggil, hai orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Hai orang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah bisabri dengan cara sabar, wassalah dan sholat. Ini dua hal yang penting. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Sabar saja nggak sholat nggak cukup. Sholat saja tapi nggak sabaran nggak cukup. Makanya Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sabar dalam menerima seluruh ketentuan Allah. Jangan pernah kemudian kita mengeluh apapun yang Allah tentukan. Syukuri, karena itu adalah yang tertinggi. Jangan pernah merasa Allah terlambat ngasih rezeki. Jangan pernah Allah ngasih rezeki salah alamat. Jangan pernah, karena Allah pasti memberikan rezeki. Ketika kita berdoa belum terkabul misalkan, jangan punya suudzon pada Allah. Allah akan mengkabulkan pada waktu yang tepat. Tugas kita hanya memohon. Itulah bukti dengan sholat. Saya ulang lagi, takwa yang benar pertama iman, dia buktikan dengan infak, buktikan lagi dengan sholat, dan yang keempat dia buktikan lagi juga dengan zakat. Nah, disinilah kemudian ada istilah ZIS, zakat, infak, sodaqoh. Ya, zakat, infak, sodaqoh. Yang induknya sodaqoh. Induknya sodaqoh. Apa sodaqoh? Berbuat benar, berbuat baik. Nah, berbuat benar, berbuat baik dengan cara memberikan santunan, itu namanya infak. Berbuat baik dengan cara mengeluarkan zakat penghasilan tiap terima gaji atau tiap setahun sekali, itu namanya zakat. Nah, orang beriman infaknya ya, zakat juga ya, dan kebaikan yang lainnya dia penuhi. Maka buktikan dia dengan zakat. Kemudian yang kelima, wal mufuna bi'ahdi idza ahadu. Orang yang takwanya benar, yang kelima adalah dia menepati janji apabila dia berjanji. Nah, sekarang banyak orang sedang rame-rame pada berjanji kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Nah, orang yang bertakwa berjanji dan pasti menepati. Kalau nggak bertakwa, berjanji hanya untuk membuli atau hanya untuk mengibuli. Nah, kemudian yang terakhir adalah wassabirin, sabar, masuk lagi. Iman, infak, salat, zakat, tepat janji, sabar. Nah, kalau sudah demikian, kata Allah, dilanjutkan ayat itu, Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang yang imannya benar. Jadi yang memberi stempel benar imannya itu Allah sendiri. Itulah orang yang benar imannya. Mana? Yang suka sedekah, suka infak, suka zakat, suka sholat. Jadi kalau sudah bolak-balik rajin ke masjid, itu tanda imannya sudah benar. Kalau dia selalu infak, itu tanda imannya benar. Dia sabar, imannya benar. Dia tepat janji, imannya benar. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, di ujungnya, dan itulah orang bertakwa.
Jadi nggak jauh-jauh pengertian tentang takwa yang benar itu kembali lagi kepada Al-Quran. Kalau yang sering kita dengar, bertakwa itu adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangannya. Itu juga nggak salah. Cuman kalau pengen detail yang tadi, itu takwa yang benar. Nah, pesan Allah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita jaga ketakwaan dengan benar, pesan berikutnya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka mau kaya, mau miskin, mau jadi pejabat, jadi rakyat, tetaplah di dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Jangan sampai meninggal dalam keadaan tidak Islam. Karena banyak ayat-ayat di Al-Quran yang mengungkap. Misalkan di surat Al-Hijr ayat 2, orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir itu kadang-kadang merindukan pengen balik ke dunia, pengen jadi orang Islam, tapi sudah nggak bisa. Di surat An-Naba ayat terakhir, ya laitani kuntu turaba, kalau bisa jadikan aku debu saja. Kenapa? Dikubur disiksa. Ya. Di surat yang lain juga demikian. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan usia yang pasti beda ya jumlahnya, kita gunakan sebisa-bisa mungkin untuk aktualisasi ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara tingkatkan iman kita, tingkatkan infak kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkan zakat kita, tingkatkan komitmen kita dalam menepati janji, dan tingkatkan kesabaran kita. Insyaallah inilah makna doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi di luar itu maka dia akan sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat lebih-lebih. Apalagi akhirat perjalanannya sangat-sangat jauh, sangat-sangat lama. Satu harinya sampai dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau mereka yang meninggal 1000 tahun yang lalu masih dihitung satu hari. Oleh karena itu jangan pernah berpikir yang penting saya Islam pasti surga juga ujung-ujung, jangan. Kenapa? Nanti kalau begitu malas nanti ibadahnya karena ngandelin Islamnya. Iya, kalau Islamnya beriman, bertakwa. Tapi kalau Islam sekedar agamanya saja, ya, yang masuk ke surga adalah Islam yang bertakwa. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqi walit tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama menyambut firman Allah yang khatib bacakan tadi, yakni menjadi orang beriman yang sebenarnya, menjadi orang yang bertakwa sebenarnya dengan cara yang sudah Allah tunjukkan, yaitu meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan infak sedekah kita, meningkatkan sholat kita, mengeluarkan zakat kita, komitmen dalam beragama ini, kemudian tingkatkan kesabaran kita. Insyaallah akan tercapai apa yang menjadi tujuan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.